Menantu Super Sang Dewi. Bab 261 Saya akan memberi Anda 10 detik. Kata-kata Sin di akhir artikel langsung membekukan suasana di tempat kejadian. Semua orang memandang ke arah lelaki tak dikenal itu, ada yang mencibir atau geli. Meski tak seorang pun tahu dari mana anak ini berasal, ia ditakdirkan gagal karena berani membuat onar di pesta pernikahan putra seorang pemimpin suatu agama. Huo Jiangwo di sisi ini tampak tertegun. Mengapa anak ini kembali lagi? Si Liu Xiang bertanya dengan heran. Apakah dia gila? Mengapa dia datang ke sini untuk membuat masalah? Kata orang-orang di dekatnya dengan heran. Haha, anak ini benar-benar menarik. Tidak apa-apa dia membuat masalah di balai seni bela diri kita, tetapi sekarang dia malah membuat masalah dalam agama. Menarik, menarik. Hahaha, ayah, kali ini kamu tidak boleh melangkah maju, kalau tidak, kamu akan merusak balai seni bela diri kita. Wajah Huo Ao penuh dengan senyuman. Dia bertepuk tangan berulang kali dan menatap Lin Yang dengan bercanda. Peduli. Apa yang bisa kulakukan dalam situasi ini? Jangan bilang aku tidak tahu bagaimana peduli. Bahkan jika dia memohon padaku, itu akan sia-sia. Dia meminta kematian. Kau tidak bisa menyalahkan orang lain. Huo Jiangwo juga mendengus. Perkataan Huo Ao sama sekali tidak perlu. Karena semenjak kejadian tadi, Huo Jiangwo sama sekali tidak peduli dengan Lin Yang. Bagaimanapun, menurutnya, Lin Yang telah terjerat dengan Feng Lai, dan Feng Lai adalah musuh dari sekolah sang miliknya. Apa yang dilakukan Lin Yang hampir setara dengan pengkhianatan. Adapun Feng Lai, dia hanya berdiri di sana dengan bodohnya. Dia tahu identitas Lin Yang. Orang ini adalah Dr. Lin yang terkenal di Jiangcheng. Dia mengira Lin yang akan datang berkunjung sebagai Dr. Lin, untuk membahas masalah temannya dengan Chong Zong Jiao, dan sekaligus membantunya. Meskipun Dr. Lin tidak ada sangkut pautnya dengan Chong Zong, namun dengan ketenaran dan keterampilan medis Dr. Lin, mustahil bagi Chong Zong untuk tidak menghormatinya hanya karena masalah kecil seperti itu. Tetapi yang tidak pernah diduga Feng Lai adalah bahwa Lin yang akan keluar dengan gegabah dan langsung menantang pemimpin agama itu. Orang ini, apakah dia benar-benar gila? Guru Feng Lai berpikir dengan rasa takut di dalam hatinya. Tetapi bahkan orang gila pun tidak akan melakukan hal seperti itu. Para pengikut agama di sekitar semuanya berdiri dengan marah. Beberapa ingin melangkah maju dan memberi pelajaran kepada orang bodoh ini, tetapi dihentikan oleh Wen Moxin. Anak muda, sepertinya aku tidak mengenalmu. Katanya ringan. Tidak masalah jika kamu tidak mengenalku. Kurasa kamu seharusnya mengenal Luo Qian, kan? Lin yang bertanya tanpa ekspresi. Suaranya sangat dingin. Wen Moxin mengerutkan kening. Dia adalah gadis yang dibawa pulang oleh tetua Kisu. Sebenarnya, gadis itu masih ada hubungan darah denganmu. Orang di sebelahnya berkata dengan tergesa-gesa dan hati-hati kepada Wen Moxin. Wen Moxin tiba-tiba menyadari. Namun dia tidak pernah peduli dengan saudara-saudara jauhnya tersebut. Ada apa dengan Luo Qian? Wen Moxin bertanya lagi. Meskipun ia memiliki sedikit kesabaran, ia harus menunjukkan kemurahan hati pada saat-saat seperti itu. Namun, Lin yang meletakkan tangannya di belakang punggungnya, menatap Wen Moxin dengan tenang, dan berkata dengan ringan, Luo Qian adalah temanku. Aku baru saja melihatnya terluka parah. Di mana Kisu? Aku seharusnya memberitahunya bahwa aku akan datang ke Chongjiao untuk menjemputnya. Apa? Kamu tidak menerima berita ini? Kalimat ini sangat tidak sopan. Banyak orang terengah-engah. Apa yang sedang dilakukan orang ini? Mempertanyakan akhir artikel. Apa yang sedang dipikirkannya? Apa yang sedang terjadi dalam kepalanya? Orang-orang berkeringat deras dan menatap Lin Yang. Wen Moxin menatapnya, lalu menoleh dan bertanya pada Wen Hai di sampingnya, benarkah ini? Tidak pernah mendengarnya. Wen Hai menggelengkan kepalanya. Sebenarnya Wen Hai tahu hal itu, tetapi dia tidak menganggapnya serius. Begitukah, anak muda, apakah kamu telah melakukan kesalahan? Wen Moxin menatap Lin Yang dengan ekspresi serius di wajahnya, jika kamu di sini untuk minum, silakan duduk. Hari ini adalah hari pernikahan putraku dan aku tidak ingin merusak suasana hati semua orang. Jika kamu tidak di sini untuk memberi selamat dan minum, gerbang gunung ada di sana, dan aku tetap tidak akan keberatan jika kamu pergi sendiri. Wen Moxin sudah menunjukkan mukanya, tetapi para tamu di kedua sisi tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. Nak, keluarlah dari sini. Ini bukan tempat yang tepat bagimu untuk bertindak gegabah. Pimpinan sudah sangat murah hati. Mengapa kau tidak?
berlutut dan berterima kasih padanya. Jika itu terjadi di masa lalu, aku khawatir tidak akan ada abu yang tersisa darimu. Mengapa kau tidak berlutut dengan cepat? Berlututlah dan berterima kasih padanya. Dasar bajingan. Pimpinan memaafkanmu, tetapi kami tidak. Kau bisa keluar melalui pintu ini, tetapi kau harus merangkak. Para tamu berteriak, dan beberapa bahkan berdiri dan menghalangi jalan Lin Yang, menyuruhnya untuk segera turun. Suasana menjadi hidup. Semua tamu ini ingin menunjukkan diri dan niat baik mereka kepada Wen Moxin. Mereka bukan orang bodoh, dan mereka semua mengerti mengapa Wen Moxin bisa begitu toleran. Lagi pula, mereka hanya tidak ingin berdebat dengan orang yang tidak dikenal ini, jika tidak, itu hanya akan merusak status mereka. Tapi mereka berbeda. Oleh karena itu, ketika para tamu tersebut mengkritik dan bahkan memarahi Lin Yang, ia tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi hanya diam menyaksikan Lin Yang menjadi sasaran kritik publik. Ayah, pergilah minum bersama Raja Pedang Senior dan yang lainnya. Biarkan aku yang mengurus orang ini. Wen Hai berjalan mendekat dan berkata dengan suara rendah. Jangan terlalu dibesar-besarkan dan jangan terlalu dibesar-besarkan, pikir Wen Mo dalam hati. Jangan khawatir, ayah. Aku tahu batas kemampuanku. Wen Hai mengangguk. Wen Moxin berbalik dan berjalan menuju meja Jian Wang dan yang lainnya. Jelas saja dia tidak tertarik pada orang seperti Lin Yang. Tetapi Lin Yang di sini tidak bersedia melakukan hal itu. Dia menatap Wen Moxin tanpa ekspresi, lalu berkata, Chong Song Jiao, aku memberimu waktu 10 detik untuk memikirkannya. Serahkan orang-orang yang menyakiti Luo Qian segera. Kau mendengarku. Begitu dia selesai berbicara, terdengar tawa di sekelilingnya. 10 detik. 10 detik ibumu. Kau pikir kau siapa? Seorang pria besar tidak tahan lagi dan menamparkan wajah Lin Yang dengan keras. Dengan tangannya yang kapalan, tamparan itu mungkin akan merontokkan semua giginya. Nak. Feng Lai di sisi ini terkejut dan bergegas maju. Huo Jiangwo dan orang-orang lain dari sekolah Sangwu mencibir. Akan tetapi, saat tamparan itu hendak mengenai Lin Yang, raut wajah Lin Yang tiba-tiba berubah dingin, dan dia dengan ganas mencengkeram pergelangan tangan pria kekar itu dengan punggung tangannya. Telapak tangan itu langsung membeku di udara dan tidak dapat bergerak maju sedikit pun. Lalu tangan Lin Yang yang lain berubah menjadi pisau tangan dan memukul siku pria besar itu dengan keras. Retakan. Terdengar suara tulang patah. Kemudian dia melihat seluruh lengan pria besar itu patah oleh serangan Lin Yang, dan separuh lengannya terpotong. Darah berceceran di mana-mana, dan tulang-tulang putih itu terekspos langsung di bawah sinar matahari. Pemandangan itu sangat mengerikan dan mempesona. Apa? Semua orang terkejut. Wen Hai merasa ngeri, matanya terbelalak. Wen Moxin, yang sedang minum di atas, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Hanya dua sosok yang berdiri di pintu yang tampak tenang. Bab 262, Dokter Ajaib Jiang Chenglin. Jurus pisau Lin yang bisa dikatakan dapat membelah emas dan menghancurkan batu giok, sangat kejam dan brutal. Dia memegang setengah lengannya dan diam-diam menatap Wen Hai di depannya. Adapun lelaki besar itu, dia sudah berguling-guling di tanah sambil berpelukan, dan jeritannya yang menyedihkan membelah angkasa. Wajah Wen Hai berubah, dan dia sedikit bingung. Jelaslah bahwa ini adalah pertama kalinya dia melihat orang yang begitu kejam. Namun, Lin yang tidak melakukan apapun pada Wen Hai. Sebaliknya, dia berbalik dan melihat kerumunan di sekitarnya. Kau, apakah kau baru saja memarahiku karena tidak memiliki ayah yang membesarkanku? Tanya Lin yang sambil menunjuk seorang pria kurus di antara kerumunan. Ah, aku. Lelaki itu membuka mulutnya, gemetar namun tak mampu berkata apa-apa. Lin yang mengulurkan tangan dan menjambak rambutnya, menariknya keluar, lalu menendangnya dengan keras di dada. Patah. Suara tulang patah terdengar lagi. Lelaki itu terlempar lebih dari 3 meter, lalu menghantam tembok, menyebabkan retakan yang tak terhitung jumlahnya di tembok. Ia jatuh lagi. Ia pingsan, mulutnya penuh darah, dan dadanya cekung. Tidak diketahui apakah ia masih hidup atau sudah meninggal. Hah. Orang-orang mundur ketakutan, wajah mereka memucat. Bagaimana denganmu? Apakah kamu baru saja memanggilku jalang? Lin yang menunjuk ke orang lain. Tidak. Bukan aku. Teriak lelaki itu. Namun dia tidak dapat lolos dari balas dendam Lin Yang dan terhempas, kulitnya robek dan dagingnya terekspos, dan dia pun koma. Para tamu mulai membuat keributan dan suasana langsung menjadi kacau. Wen Hai, apa yang kau lakukan?
Cepat tangkap orang ini. Wen Moxin mendengus dan berkata dengan dingin. Wen Hai tampaknya baru saja terbangun dari keterkejutannya dan segera berteriak, kemarilah, tangkap dia untukku. Ya. Sejumlah besar pengikut agama bergegas datang dari segala arah. Orang-orang ini telah mempelajari seni bela diri. Mereka semua berotot, kuat, dan bertenaga, dengan aura yang menakutkan. Para tetua berdiri satu demi satu untuk menjaga ketertiban di tempat kejadian. Semuanya, harap tenang. Jangan khawatir, kami akan melindungi keselamatan kalian. Ada masalah kecil, tapi jangan panik. Pemimpin ada di sini dan ini akan segera diselesaikan. Semuanya, harap tenang. Saat teriakan para tetua terdengar, para murid dari segala arah bergegas menuju Lin Yang. Feng Lai dan yang lainnya serta orang-orang dari Aula Sanghu semuanya menatap mereka dengan mata berbinar. Semua orang terkejut dengan kebrutalan Lin Yang. Tetapi sekarang ibadah keagamaan sudah menjadi hal yang serius, apa yang bisa ia gunakan untuk melawannya? Aku tidak percaya orang ini bisa menghadapi seorang guru yang memuja agama. Huo Ao pulih dari keterkejutan yang disebabkan oleh tindakan Lin Yang sebelumnya dan berkata dengan gigi terkatup. Kekuatan Lin Yang memang di luar dugaannya, namun menurutnya, sekuat apapun seseorang, bagaimana mungkin ia bisa menjadi musuh seluruh sekte? Tetapi, tidak banyak orang yang hadir yang mengenal Lin Yang. Bahkan Liu Rusi yang berdiri di pintu. Dia menatap Lin Yang dengan bingung. Namun Lin Yang melancarkan 3 pukulan dan 2 tendangan kepadanya. Pukulan dan tendangannya secepat kilat. Tidak ada gerakan yang aneh, tetapi setiap pukulan mengenai daging dengan keras. Wah, 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 bang. Suara teredam pun keluar. Tak lama kemudian, seluruh jamaah yang berbondong-bondong datang berjatuhan ke tanah satu persatu, pusing, muka dan hidungnya lebam-lebam. Satu pukulan cukup untuk membunuh satu orang. Dan keadaan menjadi sunyi lagi. Orang-orang tercengang dan menatap kosong. Pada saat ini, bahkan Wen Moxin, Jian Wang dan Ming Yu meletakkan kacamata mereka dan menoleh untuk melihat ke sini. EBCP. Apakah ini tabib suci Lin? Wanita tua itu bertanya dengan mulut ternganga. Itu dia. Tapi itu bukan dia. Rusi tidak bisa melihat pria ini. Liu Rusi mendesah pelan, matanya seperti langit berbintang yang terus tertuju padanya, dan dia tidak bisa menjauh untuk waktu yang lama. Sepertinya Chong Jiao dalam masalah hari ini. Ying Polang terus minum, bergumam pada dirinya sendiri dengan tenang. Kalian semua adalah orang-orang yang tidak berguna. Wen Hai sangat marah dan membentak para murid yang tergeletak di tanah. Guru, aku, kami. Para murid membuka mulut mereka, tidak tahu bagaimana harus membela diri. Mereka bahkan tidak bisa melihat tangan dan kaki Lin Yang, apalagi yang bisa dikatakan. Bagaimana orang ini bisa menjadi orang biasa? Tetapi yang dipedulikan Wen Hai adalah dia akan kehilangan muka dan ditertawakan karena menyembah agama. Seseorang kemarilah. Terus pukul dia sampai dia mati. Aku tidak peduli siapa dia. Jika dia berani membuat masalah di pernikahanku, aku akan membuatnya mati di sini. Ayo. Wen Hai kesal dan berteriak keras. Orang-orang religius muncul kembali dalam jumlah besar dari segala arah. Tetapi pada saat ini, Wen Moxin di ujung sana berdiri lagi. Wen Hai, hentikan dulu. Ayah. Wen Hai tiba-tiba menoleh dan menatap Wen Moxin dengan tidak percaya. Jangan biarkan amarahmu membutakan matamu. Wen Moxin berkata dengan ringan, lalu menatap Lin Yang dan berkata, temanku, siapakah kamu? Wen Moxin akhirnya menatap Lin Yang dengan jelas. Lagi pula, siapapun yang memiliki keterampilan seperti itu, pasti bukan orang biasa. Jiang Cheng, Dr. Lin. Lin Yang tidak menyembunyikan apapun dan langsung menyebutkan namanya. Begitu kata-kata itu diucapkan, suasana langsung meledak. Apa? Dr. Lin dari Jiang Cheng. Dr. Lin benar-benar datang ke sini. Ya Tuhan, apakah dia dokter muda jenius yang mengalahkan Raja Kedokteran Korea? Dia tampak lebih muda dari yang diisukan. Kudengar dia adalah CEO Grup Yang Hua. Cek 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 cek, tidak heran dia berani datang ke sini sendirian. Para tamu berkata satu demi satu. Ada yang memuji, ada yang mengagumi, dan ada yang bahkan memujinya dengan lantang. Dibandingkan sebelumnya, sikap mereka telah berubah 180 derajat. Wen Moxin juga tercengang dan langsung mengangguk, ternyata dokter ilahi Jiang Cheng Lin yang datang ke sini. Kami benar-benar tersanjung. Dokter Lin, saya tidak tahu apakah ada kesalahpahaman sebelumnya. Silakan duduk.
Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, mari kita duduk dan bicara. Tidak mungkin bagi orang-orang religius untuk tidak mementingkan Dr. Lin. Tahukah Anda, Dr. Lin masih sangat muda, tetapi dia sudah menjadi legenda. Bagaimana dengan masa depannya? Belum lagi Wen Moxin yang sangat mementingkan hal itu, Ming Yu di sisi lain juga menatap Lin yang dengan mata berbinar. Bahkan Raja Pedang yang telah minum dan tidak mempedulikan siapapun tidak dapat menahan diri untuk tidak mengalihkan pandangannya ke sini. Tetapi, Lin yang tidak tertarik duduk di sini dan minum. Dia menatap Wen Moxin dengan acuh tak acuh lagi dan berkata tanpa ekspresi, jadi, kalian, orang-orang religius, masih tidak mau menyerahkan orang-orang yang menyakiti Luo Qian kepadaku. Mendengar ini, Wen Moxin mengerutkan kening lagi. Wen Hai tampak sedikit gugup. Dia tidak menyangka Dr. Lin akan datang ke sini untuk menegurnya. Dr. Lin, luka Luo Qian. Sebenarnya ada beberapa hal yang tidak terduga, kata Wen Hai setelah ragu-ragu. Namun baru saja dia selesai bicara, Lin yang langsung mengulurkan tangannya, mencengkeram kerah baju Wen Hai bagai kilat, dan menariknya. Seluruh tubuh Wen Hai tiba-tiba bergetar, dan dia melihat ke depan, hanya untuk melihat wajah Lin yang hampir menyentuh wajahnya, menatapnya dengan sepasang mata dingin. Jadi, apakah kamu tahu siapa yang menyakiti Luo Qian? Atau, apakah kamu yang menyakiti Luo Qian? Melihat mata yang sedih dan kejam ini, tubuh Wen Hai tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Bab 263, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Tuan Muda. Apa yang kau lakukan? Lepaskan Tuan Muda. Orang-orang religius menjadi cemas ketika mereka melihat pemandangan ini. Para tetua tak dapat lagi duduk diam dan melangkah maju satu demi satu. Namun hanya orang-orang beragama yang berani mengambil tindakan, dan tidak ada satupun tamu yang mau ikut campur dalam masalah itu lagi. Belum lagi betapa malang nasib orang-orang sebelumnya, dilihat saja identitas orang ini, dia adalah tabib Lin yang terkenal, mana mungkin mereka tega memprovokasi dia. Namun, selama para tamu tidak memprovokasi mereka, semuanya baik-baik saja. Namun, ada sekelompok orang yang jantungnya berdebar-debar dan ekspresi mereka sangat rumit. Mereka adalah sekelompok orang dari Balai Sangwu. Huo Jiangwo mundur 2 langkah dan kakinya menjadi sedikit goyah. Huo Ao dan Si Liu Xiang tercengang seolah tersambar petir. Hal yang sama juga berlaku bagi yang lainnya. Banyak dari mereka yang mengira mereka salah dengar dan bertanya kepada orang di sebelahnya apakah orang ini benar-benar Dr. Lin. Jika itu benar-benar Dr. Lin, maka ini masalah besar. Orang-orang yang religius ingin melangkah maju, tetapi ketika mereka memikirkan identitas orang ini, mereka tidak dapat menahan keraguan. Orang ini bukan Dr. Lin, dia hanya murid Xiong Changbai. Pada saat ini, Huo Ao tiba-tiba melangkah maju dan berteriak keras. Semua orang melihat ke arah Huo Ao. Huo Jiangwo juga melirik putranya. Huo Ao, kau. Apa yang kau katakan? Bukankah orang ini Dr. Lin? Wen Hai, yang masih dicengkeram oleh Lin Yang, bertanya dengan gemetar. Orang ini benar-benar datang ke sini bersama kita. Dia adalah murid Xiong Changbai. Dia bilang dia datang ke sini untuk melihat dunia. Dia sama sekali bukan tabib Dewa Lin. Jangan tertipu olehnya. Teriak Huo Ao keras, matanya penuh dengan kesengsaraan. Jelas saja dia tidak mempercayainya. Dia tidak akan mempercayainya bahkan jika dia mati. Dia pun tidak bisa menerima kenyataan ini. Murid Xiong Changbai. Seseorang menatap Huo Jiangwo dengan bingung. Huo Jiangwo ragu sejenak, lalu mengangguk dan berkata, ya, orang ini datang ke Balai Sangwu kami atas nama Xiong Changbai. Dia berkata bahwa kami harus membawanya ke Chongjiao untuk memperluas wawasannya, jadi kami membawanya ke sini, tetapi orang ini terlalu nakal. Balai Sangwu kami tidak ada hubungannya dengan dia. Saat ini, Huo Jiangwo hanya ingin menjauhkan diri darinya. Tentu saja, selain itu, dia juga tidak ingin Lin yang berhasil. Jika orang ini benar-benar berpura-pura menjadi Dr. Lin dan memanfaatkan kekuatan orang lain, mengapa dia tidak mengungkapnya? Dan dia juga tidak mempercayainya. Namun begitu dia selesai berbicara, banyak orang di tempat kejadian berteriak pelan. Benar sekali. Orang ini pasti Dr. Lin. Serangkaian suara yang tersebar terus keluar. Huo Jiangwo bingung. Huo Ao cemas, hei, apakah kau mendengar apa yang ayahku katakan? Bagaimana mungkin dia adalah Dr. Lin? Apa kau bodoh? Kaulah yang bodoh. Seorang tamu di sebelahnya mencibir, apakah Aula Sangwumu belum menerima berita?
Sekolah Selatan Xiong Changbai sudah tutup. Apa? Huo Jiangwo dan Huo Ao, ayah dan anak, tersambar petir. Dan orang yang menghancurkan sekolah selatan dikatakan adalah Dokter Ilahi Lin. Saat ini, seluruh sekolah selatan bekerja untuk Dokter Ilahi Lin. Meskipun Xiong Changbai adalah dekan sekolah selatan, dia tidak pernah menerima murid. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Sekarang tiba-tiba seseorang yang mengaku sebagai murid Xiong Changbai datang kepadamu. Dia bukan Dokter Ilahi Lin. Siapa lagi? Dan siapa yang memiliki kemampuan untuk membuat Xiong Changbai maju? Apakah kamu tidak pernah memikirkan masalah ini? Tamu itu melanjutkan. Setelah kata-kata itu jatuh ke tanah, ayah dan anak itu menjadi sangat pucat dan hampir tidak dapat berdiri. Adapun orang-orang di aula Sangwu, mereka semua tampak pucat pasi, bahkan ada yang gemetar ketakutan. Ketika mereka memikirkan tentang apa yang telah mereka lakukan terhadap Lin yang sebelumnya, mereka merasa sangat menyesal dan takut. Lin yang tidak tertarik dengan orang-orang dari aula Sangwu. Menurutnya, Huo Ao hanyalah seorang badut. Kamu belum menjawab pertanyaanku. Lin yang terus menatap Wen Hai di depannya dan berkata tanpa ekspresi. Ini. Aku. Wen Hai membuka mulutnya, seluruh tubuhnya bergetar hebat, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Namun, pada saat ini, Ying Polang tiba-tiba meletakkan gelas anggurnya dan berseru pelan, Dokter Lin, jangan mempersulit Wen Hai. Sayalah yang menyakiti Luo Qian. Hah. Lin yang menatap Ying Polang. Namun, dia menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri dengan sangat tenang, menyesapnya, menatap Lin yang dengan tenang dan berkata, sayalah yang menginjak tangannya, dan saya memaksanya untuk melompat dari tempat yang begitu tinggi. Itu tidak ada hubungannya dengan Wen Hai, Anda harus melepaskannya. Tuan Ying. Ekspresi Wen Hai rumit. Baiklah. Lin yang mengangguk, melepaskan tangannya, dan berjalan menuju Ying Polang. Maju terus. Tindakannya mengejutkan banyak orang beragama. Hentikan dia. Teriak seorang tetua sekte Chongzong. Semua murid dengan putus asa berbaris untuk membentuk dinding manusia dan menghalangi Lin Yang. Dokter Lin, izinkan saya memberitahu Anda, Tuan Muda Ying memiliki status khusus dan tidak ada seorang pun yang dapat menyakitinya. Belum lagi Anda adalah Dokter Lin dari Jiangcheng, bahkan jika Anda adalah Raja Surga, Anda tidak dapat menyentuh Tuan Muda Ying, jika tidak, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menyelamatkan Anda. Wen Hai melangkah maju dan berkata dengan dingin. Tokoh agama lain pun menunjukkan tekadnya. Mereka memang sempat mengkhawatirkan Lin Yang, tapi tidak pernah menyangka bahwa saat Lin Yang hendak mengambil tindakan terhadap Ying Polang, orang-orang ini akan bertindak habis-habisan tanpa ragu-ragu. Tampaknya identitas Ying Polang memang sangat tidak biasa. Ada apa? Dokter Lin, Anda pasti sangat marah sekarang, kan? Hanya saja. Apa yang bisa Anda lakukan terhadap saya? Apa yang ingin Anda lakukan terhadap saya? Ying Polang berkata dengan ringan, dengan sedikit ketenangan di matanya. Mungkin sepanjang hari, hanya Luo Qian dan Dokter Ilahi Lin ini yang bisa membangkitkan sedikit minatnya. Minggir. Pada saat ini, Lin yang berteriak acuh tak acuh. Dokter Lin, apakah Anda tidak mendengar apa yang kami katakan? Saya pikir Anda gila. Orang-orang di sekitar sangat terkejut. Namun Lin yang tidak peduli sama sekali. Dia datang ke sini hari ini untuk membalas dendam, dan tidak ada yang dapat menghentikannya. Dia berhenti bicara, tetapi mengeluarkan 2 jarum perak, menusukkannya ke tubuhnya, lalu berjalan maju. Dalam sekejap, orang-orang di sekitar terdiam. Apakah Dokter Lin benar-benar akan mengambil tindakan? Tak terhitung banyaknya pasang mata yang menatap lekat-lekat. Bahkan Ying Polang memandang Lin Yang dengan heran. Detik berikutnya. Bang! Lin Yang tiba-tiba menendang pengikut agama di depannya ke tanah, lalu mengambil langkah cepat dan bergegas menuju Ying Polang seperti kilat. Pukulannya bagaikan pelangi, tak terhentikan. Pada saat kritis ini, pedang kayu tiba-tiba terjulur dari samping dan mengenai tinju Lin Yang. Anak muda. Minum saja dan jangan sakiti siapapun. Lagi pula, orang ini. Kau tidak akan bisa menyakitinya. Terdengar suara samar. Ketika orang-orang melihat lebih dekat, mereka tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat. Pemilik pedang kayu ini adalah Raja Pedang. Bab 264, jika tidak ada keadilan, kami akan menghancurkannya. Bahkan Raja Pedang pun berdiri untuk melindungi Ying Polang. Siapakah sebenarnya Ying Polang ini? Tahukah Anda, Raja Pedang bahkan tidak memberikan muka pada Wen Moxin, tetapi dia membela Ying Polang.
Beberapa tamu yang tidak mengetahui identitas Ying Polang terkejut. Lin yang mengabaikannya. Menurutnya, siapapun yang menghalangi jalannya adalah musuhnya. Dia berbalik dan memukul keras pedang kayu itu. Namun, pedang kayu itu tiba-tiba bergetar, dan sebuah kekuatan muncul darinya. Lin yang tidak mengenal ilmu bela diri, dan terguncang kembali oleh kekuatan ini. Mata semua orang berbinar. Wah, kau masih ingin bertarung. Kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Raja Pedang tampak sedikit tidak senang. Ia menyesap anggurnya sendiri dan berkata dengan dingin. Dokter Lin, apakah Anda melihatnya? Bahkan Raja Pedang melindungi saya, jadi apa yang bisa Anda gunakan untuk melawan saya? Saya tidak tahu apa hubungan Anda dengan Luo Qian, tetapi saya harap Anda dapat menjaga diri sendiri dan tidak merusak masa depan Anda demi seorang wanita. Setelah mengatakan itu, Ying Polang menuangkan gelas anggur di tangannya, menumpahkan anggur ke sepatunya, dan berkata dengan ringan, orang lain menghormati Anda karena Anda adalah dokter yang hebat, tetapi di mata saya Anda bukan apa-apa. Dokter Lin, saya akan memberi Anda kesempatan. Selama Anda merangkak dan menjilati anggur dari sepatu saya akan melepaskan Anda. Bagaimana? Ketika kata-kata itu jatuh, orang-orang yang menghalangi Lin yang secara otomatis minggir. Bahkan Raja Pedang kembali ke tempat duduknya dan melanjutkan makan dan minum. Lin yang menyaksikan semua ini dengan tenang. Dia akhirnya mengerti mengapa Luo Qian berusaha keras untuk membuatnya pergi. Dia juga akhirnya mengerti mengapa orang-orang ini begitu takut pada agama. Setiap orang di sini tidak bisa lagi dibandingkan dengan orang-orang yang pernah kutemui sebelumnya. Pada saat ini, yang diperebutkan bukan hanya energi. Menarik, menarik. Lin yang tertawa. Ada kekejaman dalam senyuman itu. Semua orang di sekitar tampak bingung. Ada apa dengan orang ini? Mungkinkah Dr. Lin telah dirangsang dan otaknya tidak normal? Mungkin saja. Bagaimanapun, orang itu adalah orang yang bahkan Tuan Raja Pedang Tua bersedia untuk maju. Meskipun Dr. Lin masih muda dan menjanjikan, masih ada kesenjangan besar antara dia dan dia. Para tamu berdiskusi dengan suara rendah. Wen Hai di sisi ini tersenyum dan berkata kepada Lin Yang, Dr. Lin, apakah Anda tidak mendengar apa yang dikatakan Tuan Muda Ying? Mengapa Anda tidak melakukannya? Ini adalah satu-satunya kesempatan Anda. Ya, Dr. Lin, cepatlah. Kata seorang tetua agama di sebelahnya. Jika kau melewatkan kesempatan ini, kami dari Sekte Chongjiao tidak akan bisa menolongmu. Ucap sesepuh lainnya. Dr. Lin, Anda masih muda. Selama Anda memiliki sumber daya, Anda tidak perlu khawatir kehabisan kayu bakar. Cepatlah. Dr. Lin. Semakin banyak orang datang untuk membujuknya. Namun Lin yang menggelengkan kepalanya lagi, sepertinya kali ini, orang yang harus kuhadapi bukan hanya Ying. Sombong sekali. Berani sekali kau. Tuan Lin. Kau sangat lancang. Oh, Tuan Muda Ying telah memberimu kesempatan, dan kau tidak menghargainya. Kalau begitu, kau tidak bisa menyalahkan kami. Wen Hai juga kesal dan melambaikan tangannya. Orang-orang beragama di sekitar mengepung Lin Yang lagi. Bukan hanya pengikutnya. Kali ini, bahkan para tetua pun ikut terlibat. Kaum muda harus mengalami lebih banyak cobaan dan kesulitan. Dr. Lin memiliki bakat yang bagus, tetapi kurang pelatihan. Kali ini, saya, Chong Jiao, akan membantunya. Wen Mo berkata dengan tenang, dorong Dr. Lin ke bawah dan buat dia berbaring di depan Tuan Muda Ying. Biarkan Tuan Muda Ying memutuskan bagaimana menghadapinya. Baik, pemimpin. Orang-orang di sekitar berteriak. Mendengar suara itu, Lin yang menyipitkan matanya dan tersenyum. Orang-orang di sekitar mencibir atau menggelengkan kepala dan mendesah, dengan berbagai macam ekspresi di wajah mereka. Guru, ini, murid Huo Lai menjadi cemas. Tetapi guru Huo Li tidak berguna dan hanya bisa berdiri dan menonton. Terdengar tawa keras di aula Sang Wu. Huo Ao bertepuk tangan berulang kali, dan si Liu Xiang mencibir. Dr. Lin. Memangnya kenapa kalau dia Dr. Lin? Bukankah kamu masih harus berlutut di sini dengan patuh hari ini? Si Liu Xiang mencibir. Ya, kalau orang sombong, apa gunanya punya keterampilan? Huo Jiangwo menggelengkan kepalanya berulang kali dan tersenyum tipis. Dia merasa sangat menyesal ketika mengetahui identitas Lin Yang. Bagaimanapun, itu adalah dokter ilahi Lin dari Jiangcheng. Jika Huo Sangwu tahu bahwa dia telah menyinggung dokter ilahi Lin, bukankah dia akan mengusirnya dari aula Sangwu?
Sekarang Dr. Lin berkonflik dengan Chongzong, apakah Huo Sangwu masih akan menyalahkannya atas konflik dengan Dr. Lin? Sekarang Huo Jiangwo berharap Lin yang segera meninggal. Para penganut agama datang dan mengelilinginya. Pada saat ini, bahkan jika Lin yang ingin melarikan diri, sudah terlambat. Silakan mulai, kata Wen Hai sambil tersenyum tipis. Namun pada saat itu, terdengar suara yang jelas. Tunggu sebentar. Suara itu jatuh ke tanah dan orang-orang melihat ke arah sumber suara. Namun kemudian sesosok tubuh anggun terhuyung ke arahku. Nona Liu Rusi. Seseorang mengenali orang itu. Itu berarti Raja Pengobatan Senior juga ada di sini. Seruan itu muncul lagi. Orang-orang melihat ke arah pintu dan melihat wanita tua itu berjalan ke arah mereka dengan tubuhnya yang bungkuk. Ketika orang ini muncul, Mingyu dan Wen Moxin keduanya berdiri. Raja Pengobatan Senior ada di sini. Raja Pengobatan Senior. Raja Pengobatan Senior, Anda benar-benar datang untuk menghadiri pernikahan putra saya. Itu benar-benar membuat rumah saya yang sederhana ini merasa terhormat. Mari, silakan duduk. Wen Moxin melangkah maju dengan senyum di wajahnya, ingin mendukung Raja Pengobatan. Namun, Raja Pengobatan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, sejujurnya, saya awalnya datang ke sini untuk menghadiri pernikahan Wen Hai, tetapi Dr. Lin berdiri di sini, jadi saya khawatir saya hanya bisa menonton dari pinggir lapangan. Jika perlu, saya akan tetap berdiri di pihak Dr. Lin, mohon maafkan saya. Apa? Terjadi kegemparan di tempat kejadian. Dr. Lin, jangan seperti ini. Cepat ikut aku. Nenek akan melindungimu. Jangan berkelahi dengan mereka lagi. Liu Rusi dengan lembut menarik lengan baju Lin yang dengan tangan kecilnya dan berkata dengan suara rendah. Kata-katanya ringan seperti air, tetapi kecemasan yang tersembunyi di dalamnya dapat didengar. Nona Liu. Kita sudah sering bertemu sebelumnya, terima kasih atas kebaikanmu, tapi Lin yang tidak datang untuk menakut-nakuti orang hari ini. Lin yang berkata dengan tenang, lalu mengangkat tangannya dan melambaikan tangan. Wus, weseses, weseses. Sejumlah besar jarum perak beterbangan dari kantung jarum di pinggangnya, lalu menusuk ke arah lengan dan kakinya. Dalam sekejap, aliran udara meluap dari tubuhnya, mengacak-acak rambut dan pakaiannya. Napas orang-orang tercekat, tetapi mereka mendengarnya memejamkan mata dan berkata dengan tenang, saya datang ke sini, dan jika saya tidak mendapatkan keadilan, saya akan meratakan tempat ini dengan tanah. Apakah Anda mengerti? Bab 265 Musuh. Berani sekali kau. Sombong sekali. Dasar bocah nakal, beraninya kau bicara omong kosong di sini. Kau tahu apa yang kau hadapi? Itu kelompok agama. Orang-orang dalam kelompok itu bisa menenggelamkanmu dengan ludah. Apa kau punya kualifikasi untuk mengatakan ini di sini? Kau masih sangat muda dan sembrono. Begitu muda dan sembrono. Para tamu mencibir atau memarahi. Para tetua agama, yang menggelengkan kepala berulang kali, dengan kemarahan dan penghinaan di mata mereka yang sangat jelas. Raja Tabib Senior, aku menghormatimu, tetapi aku tidak ingin kau ikut campur dalam urusan sekte Chongjiao kami. Aku tahu kau selalu mengagumi para jenius, dan harus kukatakan bahwa Dr. Lin memang seorang jenius. Tetapi kau juga telah melihat apa yang terjadi hari ini. Anak laki-laki ini sangat menghina sekte Chongjiaoku, dan dia bahkan tidak menganggap kami serius. Jika aku tidak berurusan dengan anak laki-laki ini hari ini, dan berita itu tersebar, bagaimana sekte Chongjiaoku bisa bertahan? Bukankah aku, Wen Moxin, telah kehilangan muka di hadapan leluhurku? Wen Moxin berkata tanpa ekspresi, lalu melambaikan tangannya, patahkan kaki anak laki-laki ini dan berikan muka kepada Raja Tabib Senior dengan tidak melumpuhkannya. Baik, Tuan. Semua orang berteriak, dan langsung berlari ke arah Lin Yang. Berhenti. Wajah cantik Liu Rusi berubah cemas dan dia langsung berteriak. Namun seberapa besar bobot perkataannya saat ini? Orang-orang beragama telah lama tidak dapat menoleransi kesombongan Lin Yang. Tetapi pada saat ini Lin Yang tidak dapat menahannya lagi. Kemudian dia melihat seorang murid meninju wajah Lin Yang. Tinju itu besar sekali, seperti kaserole, dan disertai hembusan angin. Seberapa mengerikankah itu? Namun Lin Yang membalas dengan tangannya, dan telapak tangannya, bersama angin, menghantam tinju itu dengan keras. Retakan. Saat tinju dan telapak tangan saling beradu, suara renyah tulang patah pun terdengar. Kemudian dia melihat tinju muridnya langsung berubah bentuk, dan terdengarlah teriakan yang menyedihkan. Ah! Suaranya keras,
Tapi tidak berlangsung lama, dan Lin yang menendang perutnya lagi. Wah! Pria itu terlempar, menghantam tanah dengan kepala berdarah dan pingsan. Semua orang terkejut. Namun, setidaknya ada puluhan murid di sekitar Lin Yang. Apa yang akan berubah jika salah satu dari mereka jatuh? Namun kali ini, Lin Yang tidak duduk diam dan menunggu kematian. Sebaliknya, ia menginjak tanah, berubah menjadi bayangan, dan bergegas menuju murid tersebut. Ia teringat kembali cara-cara bertarungnya dengan para pendekar bela diri itu sebelumnya, lalu menggerakkan telapak tangannya dengan cepat, menghantam orang-orang di sekitarnya. Setiap pukulan telapak tangan tampak lembut, tetapi pada kenyataannya, pukulan itu seberat 1000 pon saat mengenai orang. Hampir semua orang yang terkena pukulan itu terkejut hingga muntah darah, terpental di tempat, atau jatuh koma atau mengerang di tanah. Dalam waktu kurang dari setengah menit, puluhan murid agama ini ditangani oleh Lin Yang. Para tamu tercengang. Wen Hai terkejut. Wen Moxin mengerutkan kening. Oh. Ying Polang menatap Lin Yang dengan heran, aku tidak menyangka bahwa tabib Dewa Lin dari Jiangcheng begitu pandai bertarung. Lin Yang tidak mengatakan apa-apa, tetapi mengepalkan tinjunya dan berjalan menuju Ying Polang. Berhenti di situ. Seorang tetua agama berteriak dengan marah, dan langsung meletakkan tangannya di bahu Lin Yang, siap untuk menahannya. Akan tetapi, pada saat berikutnya, Lin Yang mencengkeram tangan tetua itu dengan punggung tangannya, lalu tiba-tiba mengerahkan tenaga. Patah. Ah! Tetua itu menjerit memilukan, dan ketika dia melihat tulang jarinya, dia menemukan bahwa tulang jarinya telah dihancurkan oleh Lin Yang. Bajingan! Lepaskan aku! Para tetua bergegas datang dari kedua sisi. Mereka bergerak sangat cepat, mendekati Lin Yang seperti embusan angin. Salah satu dari mereka menyerang kepalanya, sementara yang lain menekan titik akupunturnya, langsung menghalangi jalan mundur Lin Yang. Pada saat yang sama, tetua yang tulang jarinya patah juga mengangkat tangannya yang lain dan menamparkan dahi Lin Yang dengan keras. Dilihat dari tanda-tandanya, dia tidak bermaksud memberi Lin Yang kesempatan. Orang-orang di sekitar terengah-engah dan menatap pemandangan itu dengan saksama. Lin Yang tidak bisa melarikan diri. Serangan dari ketiga tetua tidak begitu mudah untuk diterima. Bahkan jika Anda selamat dari serangan ini, Anda pasti akan menderita kerugian besar. Hampir semua orang berpikiran seperti ini. Akan tetapi, saat serangan ketiga orang itu hendak tiba, Lin Yang tiba-tiba mengabaikan serangan kedua tetua di kiri dan kanannya, mencengkeram pergelangan tangan tetua itu dengan punggung tangannya, lalu tiba-tiba mematahkannya. Pupil mata tetua itu membesar, lalu dia mengeluarkan suara gemuruh yang menyayat hati. Ah! Apa? Kedua tetua itu tercengang. Namun kekuatan di tangan mereka tidak berhenti di situ, melainkan malah menghantam Lin Yang dengan keras. Wah! Astaga! Suara itu terdengar lagi. Tinju berat itu tampaknya mampu mematahkan tulang, dan jari itu secara akurat mengenai titik fatal Lin Yang. Akan tetapi, Lin Yang baik-baik saja, dan malah terus menyerang si tetua. Kedua tangannya patah dan dia tidak bisa melawan Lin Yang. Lin Yang mengangkat tangannya dan memukul dahinya. Wah! Sang tetua berputar 180 derajat di udara, lalu jatuh terduduk ke tanah. Darah mengalir dari ketujuh lubang, dan ia menyemburkan 2 teguk darah berbusa. Kemudian ia tak bergerak, dan tak seorang pun tahu apakah ia hidup atau mati. Semua orang di sekitar melihat kejadian ini dengan kaget. Akhirnya, seseorang tidak tahan lagi dan berteriak di tempat. Pembunuhan! Pembunuhan! Wen Moxin dan yang lainnya juga memiliki ekspresi muram. Tetua kelima. Teriak para tetua. Namun sesepuh kelima sudah kehilangan kesadaran. Bajingan. Karena kamu telah menyewa seorang pembunuh, jangan salahkan kami. Para tetua benar-benar marah. Mereka tidak lagi menahan diri dan semua bergegas keluar untuk membunuh Lin Yang. Niat membunuh menyeruak. Suhu sekitar tampaknya telah turun secara signifikan. Wajah cantik Liu Rusi memucat saat dia menatap pemandangan itu dengan tatapan kosong. Akhirnya, dia tidak tahan lagi dan tiba-tiba berbalik dan berlari ke arah wanita tua itu. Nenek, tolong keluar dan selamatkan Dr. Lin. Dia menggertakkan giginya dan berkata dengan tegas. Rusi. Nenek tidak bisa mengendalikan situasi ini. Raja pengobatan mendesah. Liu Rusi tidak mengatakan apa-apa, dia hanya bisa berbalik dan menatap Lin Yang dalam diam. Dia tahu bahwa Lin Yang sangat kuat, tetapi tidak peduli seberapa kuat seseorang, dapatkah dia menghadapi orang yang religius. Ini tidak diragukan lagi merupakan kasus melempar telur ke batu. Tetapi,
Ketika dia menatap Lin Yang, wajah mungilnya yang sempurna membeku. Pemandangan di hadapannya sangat mengejutkannya. Apa? Apa ini?